Sebenarnya kalau kita mau jujur, agenda reformasi mana yang berjalan sekarang? Semua orang tokoh reformasi yang konyol, yang teriak, yang kelihatan gagah, yang kemarin diusir di UGM atau apapun itu, ya. Sebenarnya coba ditanyakan ke mereka, apa dari agenda reformasi itu yang bertahan? Zaman transisi itu berangin sehingga mudah kita jalan di situ, seakan-akan kita jalan ke depan, padahal sebenarnya kita tersesat ke belakang. Kita mengulang kembali zaman neo-otoritarianisme, walaupun tidak mungkin dibahasakan sebagai otoritarianisme, tapi dibahasakan sebagai neo. Kita mau dibodohi dengan cara bahwa kami sudah melakukan yang benar dengan cara yang benar. Kalau Anda punya ide soal cara yang lebih benar, masukkanlah ke kami. Itu loh logikanya. Itu sebabnya dia bikin diskusi kemarin kan. Caranya benar, sasarannya adalah transparansi. Kan transparan. Harusnya kan akuntabel. Kalau mau memastikan bahwa saya melakukan hal yang benar dan caranya benar, harusnya kan transparansi. Orang mau bisa lihat. Ini kan nggak bisa. Data presiden ke luar negeri saja nggak bisa Anda akses. Oke, terima kasih. Sebenarnya kan buku kronik itu berhenti di berhenti di Jokowi sebenarnya. Karena ada masa antara di mana pemilu Jokowi menuju ke ke Prabowo. Mudah-mudahan saya dengan Mas Muhyiddin dikasih usia panjang, nanti kita akan coba lengkapi lah. Tadi permintaannya dilengkapi untuk ditulisin otoritarianisme Prabowo. Tapi begini, kalau kita baca baik-baik ya, kan ini mumpung bulan Juni, baru berapa saat setelah bulan Mei. Ini belum cukup berapa minggu dari perayaan kita 28 tahun reformasi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, agenda reformasi mana yang berjalan sekarang? Semua orang tokoh reformasi yang konyol, yang teriak, yang kelihatan gagah, yang kemarin diusir di UGM atau apapun itu, ya. Sebenarnya coba ditanyakan ke mereka, apa dari agenda reformasi itu yang bertahan? Anda sebutkan, atau Anda searching ChatGPT deh. Kalau Anda nggak, ini kebanyakan generasi yang 98 barangkali belum lahir. Apa agenda reformasi 98? Dan sebutkan yang mana yang berjalan. Otonomi daerah? Enggak, sekarang kita sentralisme. Siapa bilang kita otonomi daerah? Semua kemarin dipegang oleh sentral, oleh pusat kok. Anda bicara soal apa lagi? Anda bicara soal kembalinya TNI ke Barak. Siapa bilang? Kan enggak. Anda mau bicara apa lagi? Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Kan enggak. Anda mau bicara soal mengadili Soeharto dan kroni-kroninya? Soeharto dapat gelar pahlawan. Jadi siapapun yang ngomong sebagai pahlawan reformasi, pertanyaan reflektifnya adalah mana yang berhasil sekarang? Dengan segala hormat bersama Budiman ya. Kemarin Budiman didorong keluar dari UGM. Terlepas Anda boleh setuju atau tidak, tapi kelihatan Budiman itu seperti tetap meneriakkan menolak tunduk. Tapi sebenarnya dia teriak menolak tunduk sambil tertunduk sebenarnya sekarang. Kan gitu kalau Anda lihat. Coba saja kita petakan sekarang reformasi kita kemana. Dan saya kira reformasi kita udah berakhir di zaman Jokowi pertama kali membunuhnya sedikit demi sedikit, lalu kemudian pesta kematiannya itu tahlilannya malam pertamanya adalah di hari ketika Prabowo berkuasa. Nah, jadi kalau Anda mau mengkreasikan perlawanan,
Anda harus mengkreasikan sebenarnya perlawanan yang mana yang Anda harus tarik. Apakah perlawanan terhadap agenda reformasi yang mati? Berarti kan Anda harus membangkitkan kembali reformasi. Makanya beberapa orang mulai mewacanakan re-reformasi kan. Kan ada berapa tuh? Ada berapa gerakan mahasiswa, re-reformasi dan lain-lain sebagainya. Itu kalau Anda mengandalkan atau mengandaikan bahwa yang the best itu adalah panggilan reformasi. Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan ada sesuatu yang harusnya lebih. Nah, harus dibahasakan secara berbeda. Perlawanannya pun harus berbeda. Panggilannya juga harus berbeda. Kalau dilihat misalnya apa yang terjadi dari bulan November 2024 sekarang bulan apa? Bulan 6. Berarti 18, 20 bulan Prabowo berkuasa, saya kira kita semua paham. Kita semua bisa melihat betapa kemudian neo-otoritarianisme itu udah bangkit. Saya kembali mengingatkan soal modelnya yang banyak dibincangkan orang kan. Soal zaman transisi itu berangin sehingga mudah kita jalan di situ seakan-akan kita jalan ke depan. Padahal sebenarnya kita tersesat ke belakang. Kita mengulang kembali zaman neo-otoritarianisme walaupun tidak mungkin dibahasakan sebagai otoritarianisme. Tapi dibahasakan sebagai neo. Nah, ini persoalan tersendiri. Tapi ada hal yang makin mengamplifikasi itu. Beberapa hal. Saya cerita saja. Mungkin 2 atau 3 diantaranya. Yang pertama, jargon populisme. Sekarang jualan populisme banget. Populisme itu adalah semacam bagaimana negara menempatkan bahwa dirinya lah yang paling rakyat. Pengkritik itu pasti agen antek-antek asing. Orang yang kritis itu pasti suruhan Soros. Kan begitu tuh cara berpikir populisme. Jadi yang ngerakyat itu hanya saya. Hanya Prabowo katanya. Makanya hampir di semua pidatonya dia mengungkapkan hal yang sama kan. Dan dia melakukan insinuasi secara secara agak membabi buta, semua dihajar. LSM, Soros. Orang pinter, itu kan ada orang pinter yang tidak suka lihat kita maju. Berarti yang mau melihat Indonesia maju orang bodoh. Gimana sih logikanya gitu? Yang gitu-gitu sebenarnya gampang, tapi itu kan dibahasakan. Populisme itu adalah satu penyakit dalam tanda kutip ya. Populisme itu tidak selalu negatif, tapi populisme adalah satu penyakit yang menempatkan bahwa yang paling rakyat itu adalah saya. Di luar cara berpikir saya itu enggak ngerakyat. Jadi kita-kita ini yang mengkritisi dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari Soros. Kita ini yang menagih data adalah orang-orang yang tidak suka melihat negara maju. Kita yang mencoba melawan itu adalah orang-orang yang tidak mencintai negara ini. Tidak mencintai rakyat. Itu yang harus Anda balik. Perlawanan terhadap itu yang harus Anda lakukan sekarang. Yang harus kita lakukan sekarang. Karena populisme akan membungkus itu. Bahwa melawan adalah antek-antek asing. Satu itu ya, jadi kalau mau membedahkan musuhnya, satu populisme. Yang kedua, ada semacam jargon ya, yang diteriakkan bahwa Prabowo adalah sosialisme, bapak sosialisme Indonesia sekarang. Jadi orang yang melawan Prabowo itu adalah kaum borjuasi. Kaum borjuis. Kan itu tuh. Coba Anda lihat narasinya sekarang. Termasuk narasi yang dibangun oleh Budiman, CS. Sama narasinya. Narasinya mengatakan apa? Bahwa Prabowo itu sedang melaksanakan sosialisme.
Indonesia. Dia mendorong konsep sosialis, dia membawa ke arah Indonesia lebih menghargai orang miskin dibanding orang kaya. Sebenarnya pertanyaan ini mudah untuk kita balik. Sejak kapan ketika keras pada orang kaya tertentu, itu sudah bisa dicap sebagai sosialis? Keras pada orang kaya tertentu, dari mana bisa dianggap itu sebagai sosialisme? Hanya karena keras pada orang kaya tertentu. Nah, ada semacam jargonisme mau membalik untuk mengatakan saya rakyat, saya paling rakyat, dan saya sedang bekerja secara sosialisme. Para pengkritisi adalah orang yang tidak suka melihat Indonesia sedang menjalankan sosialismenya. Jadi itu yang harus Anda lawan. Saya tadi udah bilang sama Gusmu harus bikin satu tulisan tersendiri soal sosialisme. Harus bikin jas merah soal sosialisme itu. Melihat sosialisme Indonesia, akarnya, lalu kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Prabowo sekarang. Betulkah itu adalah perpanjangan atau konsep sosialisme? Karena itu sekarang diledakkan ke kita, seakan-akan melawan, mengkritisi Prabowo, mengkritisi MBG, itu adalah menghalang-halangi sosialisme yang dibangun oleh Prabowo. Padahal kita tahu, tadi waktu ditanya ke Gusmo, di mana tiga setan itu bersatu, menurut saya di MBG. Berjatuh di situ itu. Kurang apa coba? Yang ditahan itu kan profesor. Yang ditahan itu profesor. Yang ditahan itu adalah orang-orang yang punya kapasitas keuangan besar. Yang ditahan itu adalah pemilik kekuasaan. Yang dipertahankan juga oleh kekuasaan kan. Jadi menyatu di 3 MBG itu sebenarnya. Nah itu yang kedua ya. Jadi satu populisme yang sekarang Anda harus, supaya Anda menaikkan level ya. Menurut saya melawan otoritarianisme, melawan ini udah pasti. Tapi menaikkan level untuk melihat ada semacam polesan yang dilakukan oleh rezim untuk mengatakan yang kalian lawan ini sebenarnya adalah rakyat melalui populisme. Yang Anda lawan adalah sosialisme. Nah yang ketiga yang banyak dibahasakan sekarang adalah melakukan mistifikasi. Jadi untuk mengatakan bahwa yang dilakukan oleh kami itu sudah benar, pasti benar, dan tidak mungkin kami mengkhianati rakyat. Kan itu yang sedang dibangun tuh. Selalu dikatakan kami tidak mungkin mengkhianati rakyat. Bagaimana Anda mau percaya tidak mengkhianati rakyat ketika proses pemilihannya kemarin itu dengan menggunakan cara merusak konstitusi? Gimana caranya? Gimana Anda bisa membangun bahwa rezim kali ini, ya, rezim kali ini itu sedang melakukan hal yang benar ketika cara naiknya itu tidak benar? Anda kalau nonton film Dirty Vote 2, kami kan udah jelaskan itu. Naik dengan cara tidak benar itu membuat dia insecure. Karena insecure, maka banyak kebijakan yang salah kan? Banyak kebijakan yang tambal sulam. Nah, bahayanya yang ketiga ini, kita mau kita mau dibodohi dengan cara bahwa kami sudah melakukan yang benar dengan cara yang benar. Kalau Anda punya ide soal cara yang lebih benar, masukkanlah ke kami. Itu loh logikanya. Itu sebabnya dia bikin diskusi kemarin kan? Di UGM. Sasarannya adalah apa? Meminta Anda kasih masukan cara yang benar. Seakan-akan apa yang dilakukan sudah benar. Anda paham ya? Nah, itu yang berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan benar dan caranya benar, harusnya kan transparansi. Kan transparan. Harusnya kan akuntabel. Kalau mau memastikan bahwa saya melakukan hal yang benar
dan caranya benar, harusnya kan transparansi, orang semua bisa lihat. Ini kan nggak bisa. Data presiden ke luar negeri saja nggak bisa Anda akses. Kan Anda bisa akses. Ketika seluruh negeri ini dilarang untuk sering ke luar negeri, presiden 53 kali ke luar negeri. Bahkan teman-teman sekarang sudah harus riset dengan baik-baik. Kenapa yang dia kunjungi paling sering itu adalah Malaysia 5 kali, Prancis berapa kali? 3 kali. Lalu kemudian termasuk Inggris. Kan menarik tuh kalau ada di riset. Nah, saya nggak tahu, sebentar lagi mungkin keluar hasil riset-riset itu. Anda bisa bayangkan. Lalu dibungkus dengan cara saya sedang mengusahakan yang terbaik ketika keluar negeri. Termasuk ketika merayakan ulang tahunnya Teddy. Atau apapun itu. Nah, apa yang saya mau bilang teman-teman, mungkin konteks perlawanan kita, ya tentu melawan otoritarianisme pasti. Tapi ada jarak-jarak antara yang harus ditempuh sekarang. Nggak mungkin kita melawan langsung berlari 100 kilo ke depan. Mungkin ada jarak-jarak 1 kilo, 2 kilo yang dekat dulu. Yang paling dekat menurut saya itu tadi. Nuansa-nuansa yang dibangun untuk membenarkan. Populisme kah? Ya, lalu kemudian sosialisme yang dibayangkan itu. Sosialisme ala terjemahan mereka. Dan tentu saja adalah mistifikasi yang sedang dibangun oleh negara.